未见他们用过这招。就算武魂如何击毁孙，怎么魂力的提升如此之大？就算只有我一人，力之强，已经堪比八环魂斗脸。你苏醒的正是时候。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-91. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya merupakan pertarungan sengit antara tim Sekte Tang melawan tim Sekte Roh Suci, yang singkatnya dalam pertarungan tersebut Xiao bisa menekankan kekuatan salah satu dari mereka, yaitu Sang Raja Tengkorak Tang Di. Sedangkan untuk Wu Yuhou bersama dengan lainnya berhadapan melawan Yan Feng dan juga Lu Gengge, dengan Yan Feng yang telah menggunakan kekuatan avatar rohnya yaitu Naga Tengkorak, sedangkan Lu Gengge dengan wujud raksasanya. Singkatnya Wu Yuhou menggunakan evolusi kedua dari kekuatan matanya, yang dengan kekuatan tersebut Wu Yuhou mampu mengalahkan Lu Gengge dan juga diakhiri dengan Yan Feng yang memusnahkan Lu Gengge karena pengaruh ilusinya Wu Yuhou. Dan selanjutnya pun Wu Yuhou bersama dengan Wang Dong berhadapan melawan Yan Feng dengan Wu Yuhou menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu sebuah alat pemberian dari Wan Qing'er. Dengan kemarin Wu Yuhou berubah bentuk menjadi seorang pria dewasa yang merupakan seluruh gabungan kekuatan Wu Yuhou, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wu Yuhou yang telah melakukan transformasinya dengan disebut sebagai transformasi kupu-kupu naga emas dan ungu. Tetapi di saat transformasi tersebut, Xiao sudah tidak sanggup lagi untuk menahan dari Tang Di yang ia tekan menggunakan tungkunya, membuat Tang Di bisa selamat dari sana dan berniat untuk menyerang Xiao sebagai bentuk amarahnya karena telah ditahan oleh Xiao, yang dengan segera pun Hece itu berusaha untuk melindungi Xiao, tetapi di saat yang bersamaan juga tampak Ji Hongchen bersama dengan pihak Kekaisaran Matahari Bulan menjadi kaget dengan transformasi perubahan barunya Wu Yuhou karena mereka baru pertama kali melihat hal ini. Padahal mereka telah meneliti kelompoknya Wu Yuhou dan mereka tidak menemukan adanya sebuah teknik seperti ini. Tang Di langsung menyerang ke arah dari Hece itu dan juga Xiao, tetapi untungnya di saat itu Wu Yuhou menyelamatkan mereka dengan menahan Tang Di menggunakan tekanannya, yang lalu pun Wu Yuhou menyerang Tang Di menggunakan apinya yang seketika membuat Tang Di tewas tak bernyawa akibat tubuhnya terbakar. 从未见他们用过这招。 Semua orang pun tercengang melihat kekuatan dari perubahannya Wu Yuhou. Sutyendra bersama dengan Master Imperial, mereka kehabisan kata-kata melihat kekuatan tersebut, dan mereka bisa menduga bahwasannya kekuatan ini sudah setara dengan Master Doluo. Dan sekarang pun di atas arena pertarungan hanya tersisa Zan Feng saja, yang di sana ia langsung menggunakan keterampilan dari Master Roh jahatnya dengan seluruh kekuatan tersisa yang ia miliki, karena ia sadar jika ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya ia akan dihabiskan oleh kekuatan Wu Yuhou. Yang di saat itu juga untungnya Bing Er telah terbangun dari tidurnya, membuat Wu Yuhou merasa senang karena Bing Er bangun tepat waktu. Zan Feng pun mengerahkan serangannya dari bentuk naganya ke arah dari Wu Yuhou. Untungnya Wu Yuhou mampu menahan serangan tersebut menggunakan keterampilan jiwanya, seketika membuat Zan Feng terpental ke permukaan tanah.
tetapi Zanfeng masih belum menyerah. Di sana Zanfeng menggunakan keterampilan dari Master Roh jahat lainnya yang kali ini disebut dengan Ice Evil. Yang di sana Bing Er juga memberikan peringatan kepada Wu Yuho bahwasanya teknik tersebut merupakan teknik yang berbahaya. Wu Yuho memahaminya, yang langsung Wu Yuho pun melakukan serangan ke arah dari naganya Zanfeng menggunakan sebuah bola-bola cahaya. Tetapi Zanfeng dapat menahan serangan tersebut menggunakan pelindungan esnya. Yang setelah itu pun Zanfeng sambil marah berteriak bahwasanya ia akan menunjukkan bagaimana kekuatan es terkuat dengan ia maju menyerang ke arah Wu Yuho. Untungnya di saat itu Wu Yuho mampu menahan serangan tersebut menggunakan gabungan dari kekuatan esnya Bing Er dan juga Putri Salju yang seketika membuat domain es besar mengakibatkan Zanfeng tidak bisa bergerak bebas dan ia terkena puing-puingan es yang muncul akibat dari domain es tersebut. Dan selanjutnya pun Wu Yuho melanjutkan serangan dengan kemampuan dari Putri Salju dan juga Kaisar Es Bing Er, yang dengan teknik tersebut mereka mampu membekukan tubuhnya Zanfeng. Dan serangan pun kembali berlanjut dengan Wu Yuho menggunakan teknik dari tarian kekacauan kupu-kupu Kaisar Naga. Seketika membuat Zanfeng mengalami luka berat dan membuat Zanfeng pun berada di kondisi yang kritis. Zanfeng pun bertanya kepada Wu Yuho mengenai teknik apa yang digunakan oleh Wu Yuho. Wu Yuho pun menjawabnya bahwasanya teknik ini merupakan gabungan dari Permaisuri Putri Salju dan juga Kaisar Es Bing Er. Dan setelah itu pun Zanfeng telah berhasil dikalahkan oleh mereka. Tapi kalau dipikir-pikir cukup curang juga ya Wu Yuho menggunakan bantuan dengan jumlah yang sangat bejibun. Master Doluo Zhengzhang yang melihat pertarungan ini merasa takjub dengan keterampilan dari fusi roh Wu Yuho dan juga Wandong, karena kekuatan sebelumnya yang telah mereka gunakan sudah setara dengan seorang master title Doluo. Dan untuk Zanfeng ternyata ia masih hidup dan ia mengaku kalah atas pertarungan ini. Di sana Wu Yuho memberitahu sebenarnya mereka ingin berniat untuk menghabisi Zanfeng, tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut karena Zanfeng memiliki roh pelindung dari naga tulang yang memiliki kesan yang sangat berarti bagi Sekte Tang dan juga Akademi Shrek. Dan di sini mereka mengampuni Zanfeng, tetapi mereka juga meminta kepada Zanfeng untuk mencari jalan baru sebagai penembusan dosa atas apa yang telah dilakukan oleh Zanfeng yang telah menempuh jalan dari Master Roh jahat. Di sana Zanfeng menerima hal tersebut, yang di sana pun ia menghancurkan kekuatan dari Master Roh jahatnya, termasuk kedelapan cicing roh yang ia miliki. Seketika pun membuat Master Imperial menjadi sangat kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Zanfeng. 你说的对，他废了自己的魂师圣，为自己的所作所为。Tetapi Zanfeng tidak peduli lagi, yang setelah ia menghancurkan kekuatan dari Master Roh jahatnya, Zanfeng pun dengan segera pergi dari sana. Dan setelah itu pun kelompok dari tim Sekte Tang mereka semua berkumpul kembali, dan di sana juga Master Doluo Zhengzhang mengumumkan pertarungan bahwasanya pemenang dalam pertarungan Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci adalah Sekte Tang. Seketika teriakan penonton menghiasi kemenangan dari Sekte Tang karena mereka semua merasa senang melihat Sekte Tang yang menang melawan Master Roh jahat. 唐门。Tetapi kemenangan tersebut tentu saja tidak membuat Master Imperial senang, yang di sini ia merasa sangat marah karena seluruh muridnya dihancurkan oleh kelompoknya Wu Yuho, membuat Master Imperial ingin balas dendam kepada Wu Yuho bersama dengan timnya, dan Master Imperial sudah tidak sabaran untuk balas dendam hal tersebut. Tetapi di sini juga Sutyendra menenangkan kepada Master Imperial bahwasanya adanya masa bagi mereka untuk balas dendam nanti. Seketika membuat Master Imperial merasa bersalah karena ia sadar Sekte Roh Sucinya telah mengecewakan Sutyendra dengan kekalahannya kali ini, dan ia berjanji akan mendidik muridnya dengan lebih baik lagi dan tidak akan mempermalukan mereka. Dan setelah itu pun Master Imperial pergi dari sana sambil ia akan menyusun rencana balas dendam kepada Wu Yuho bersama dengan timnya. Dengan ancaman utama dari Master Imperial, dirinya akan mengacaukan jiwanya Wu Yuho bersama dengan timnya. Dan setelah itu pun Master Imperial pergi dari sana. Sedangkan untuk Sutyendra tampak ia juga tidak
tidak merasa senang melihat kebahagiaan dari Sekte Tang, tetapi ia mengatakan bahwasanya kebahagiaan Sekte Tang tidak akan berlangsung lama. Pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Putri Juju dan juga Putri Wena bersama dengan Guru Zhang Lingxuan membicarakan mengenai kerjasama mereka dan juga kemenangan dari Sekte Tang yang mengalahkan Sekte Roh Suci. Dan di sana Guru Zhang Lingxuan memberitahu bahwasanya pavilion Dewa Laut mereka telah setuju untuk bekerja sama untuk menghadapi Istana Matahari Bulan, yang seketika pun membuat Putri Juju dan juga Putri Wena merasa senang. Dan selanjutnya mereka bertiga pun mulai menyusun rencana mereka dalam penyerangan ini. 阻止日月帝国的阴谋，太好了！大敌当前，我们已经按照您的吩咐，启禀殿下。 Sedangkan di saat yang bersamaan juga, tampak pasukan dari pihaknya Sutyandra juga telah melaksanakan rencananya, yaitu untuk melakukan pengepungan di seluruh wilayah dari Istana Matahari Bulan untuk bisa menghabisi seluruh potensi ancaman yang akan bisa dihadapi oleh Istana Matahari Bulan di masa depan nanti, seperti menghabisi para anggota dari Sekte Tang dan juga Akademi Shrek yang sekarang masih berada di wilayah mereka. Sedangkan di tempat dari Wu Yuhou dan juga Wandong, di sini mereka berdua sedang membicarakan rencana mereka selanjutnya, yaitu untuk kompetisi alat roh bawah tanah yang sekarang sudah berada di tahapan puncak, yaitu pertarungan dari 3 aliansi, Duswater, Perdagangan Alto, dan juga Common Alliance. Yang di sini Wu Yuhou menenangkan kepada Wandong bahwasanya ia akan bisa memenangkan kompetisi tersebut. Tetapi di ruangan tersebut Wu Yuhou bersama dengan Wandong melihat adanya buah jeruk, yang pada buah tersebut Wu Yuhou menemukan sebuah surat yang ternyata surat itu merupakan surat dari Juzi, yang surat itu berisikan mengenai peringatan dari Juzi mengenai Sutyandra yang telah melakukan pengepungan di seluruh wilayah dari Istana Matahari Bulan untuk mencegah tidak adanya orang yang bisa melarikan diri. Dan Juzi menyarankan kepada pihaknya Wu Yuhou untuk melakukan pelarian di wilayah barat karena wilayah itu tingkatan keamanannya yang paling rendah. Hal ini pun seketika membuat Wu Yuhou cukup kaget karena tak menyangka Juzi akan berbuat baik kepada dirinya. Dan juga dari surat tersebut Wu Yuhou telah sadar bahwasannya pengepungan yang telah dilakukan oleh Sutyandra dilakukan menggunakan senjata meriam roh tingkatan 9, yang dimana senjata ini sangatlah berbahaya bahkan bagi seorang master title tingkatan Doluo puncak. Dan melihat hal ini, Wu Yuhou pun memiliki sebuah ide untuk melakukan sebuah tindakan yang dapat menguntungkan mereka. Tetapi sayangnya rencana itu masih belum diberitahu apa, tetapi Mimin kasih tahu aja bahwasannya rencana ini merupakan sebuah pencurian logam langka yang dimiliki oleh Istana Matahari Bulan. Dan setelah itu pun diperlihatkan dengan Wu Yuhou bersama dengan Hechaito yang telah menyamar menjadi Tang Wu dan juga Tang Li untuk mendapatkan logam langka dari Chang'an, yaitu perwakilan dari aliansi Duswater. Di sana Wu Yuhou bertanya mengenai logam langka yang telah mereka pesan. Chang'an menjawabnya pesanan yang telah diminta oleh Wu Yuhou telah diurus oleh masing-masing dari suruhan Wu Yuhou dan juga Chang'an. Yang lalu pun kita diperlihatkan bahwasanya suruhan Wu Yuhou adalah Susansi yang telah menyamar dengan memberikan uang kepada pihak dari Chang'an untuk menyediakan logam langka tersebut. Tetapi hal ini merupakan rencana liciknya dari Wu Yuhou, yang dimana Susansi secara diam-diam mengikuti suruhan dari Chang'an untuk bisa mencari tahu di mana lokasi dari logam langka tersebut. Yang singkat cerita, Susansi telah mengikutinya dan telah menemukan ruangan persembunyian dari logam langka itu, dan informasi ini akan digunakan oleh Susansi untuk nantinya mereka melakukan pencurian pada logam langka yang dimiliki oleh persediaan Chang'an ataupun Istana Matahari Bulan. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-91 bersambung, dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan ketiga pemimpin dari 3 aliansi, yaitu Duswater, Perdagangan Alto, dan juga Komisi Alliance. Yang ketiga pemimpinnya telah berkumpul untuk melakukan kompetisi dari kompetisi alat roh puncak yang akan memperebutkan perdagangan utama pada dunia bawah kota Radiant City. Dan setelah itu diperlihatkan dengan Wu Yuhou bersama dengan Hechaito dan juga Huanzeng yang merupakan perwakilan dari Duswater. Mereka diperlihatkan hadiah mereka jika mereka bisa memenangkan kompetisi ini, yang dimana hadiah itu merupakan sebuah alat roh meriam tingkatan ke-9. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan rombongan Wu Yuhou lainnya yang dipimpin oleh tubuh avatarnya Wu Yuhou untuk menyelinap masuk ke tempat dari
gudang penyimpanan logam langka dari aliansi Duswater untuk mendapatkan logam langka tersebut, yang pada saat ini nantinya adanya 2 Hu Yuhou, 1 tubuh avatar dan juga 1 tubuh asli. Tubuh avatar memimpin pasukan mereka untuk mencuri logam langka, sedangkan tubuh asli mengikuti kompetisi alat roh dengan tanpa Wan Qinger yang berada di kelompok tersebut menghabisi seseorang bernama Lin Chong yang merupakan anggota dari Duswater. Sedangkan di lain sisi, tanpa Sutyendra bersama dengan Junshi yang melihat di atas langit sedang adanya pertarungan terjadi, yaitu 3 Master Doluo, yang dimana adanya Master Suan yang akan bekerja sama dengan Master Dubushi dari sekte tubuh untuk berhadapan melawan Master Long Xiaoyao. Yang tujuan dari Master Suan dan juga Master Dubushi adalah untuk menghentikan Istana Matahari Bulan dalam tujuan mereka untuk menginvasi wilayah lain. Tetapi karena pertarungan mereka yang berada di wilayah Istana Matahari Bulan, mereka malah mendapatkan serangan meriam dari atas udara dari Istana Matahari Bulan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 从未见他们用过这招。就算武魂如